Baik, kita mulai ya Bapak Ibu untuk webinarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di webinar series Cipta Satria Informatika. Berjumpa dengan saya kembali, Arinda, yang akan memandu perjalanannya webinar kita hari ini. Oke, pertama terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya nih untuk bergabung di webinar kita kali ini. Tetap semangat dan semoga semua dalam kondisi sehat ya Bapak Ibu. Untuk webinar series kita kali ini akan membahas tentang Integrated Routed System Design. Jadi nanti kita akan mengeksplor bagaimana mengkombinasikan penggunaan beberapa automated tools dan fitur terintegrasi di Autodesk Inventor untuk desain jalur pipa, kabel, dan kabel routing seperti itu ya Bapak Ibu. Kali ini ada Mas Alfian dan Mas Bayu sebagai Application Engineering Spesialis kami, sekaligus instruktur di Autores Training Center kami yang akan mengisi dan menyampaikan materi webinar nantinya. Oke, dan untuk informasi event webinar seperti ini selalu kita rutin adakan ya Bapak Ibu tiap minggunya untuk sharing info, skill, knowledge bersama, dan Bapak Ibu bisa pantau terus di media sosial kami untuk mendapatkan informasi terbarunya. Dan ikut terus sampai akhir ya Bapak Ibu. Dan jika ada pertanyaan bisa langsung saja disampaikan nanti melalui kolom chat maupun Q&A. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di awal kepada Mas Alfian sebagai Application Engineering untuk pembuka webinar kita hari ini. Saya persilahkan. Terima kasih Mas Arinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kembali sudah dapat meluangkan waktunya di webinar series kita di 10 Februari 2021. Nah, seperti yang disebutkan Mas Arinda sebelumnya, topik kita kali ini akan berkaitan tentang routing system, baik itu untuk electrical schematic maupun pipe perpipaan di Autodesk Inventor Professional. Nah, untuk agenda di sore hari ini saya akan dibantu oleh rekan saya Mas Bayu, juga dibantu rekan saya Mas Hafiz, juga Mas Arinda di webinar series sore hari ini. Ya, di agenda di topik ini di Integrated Routing System ada dua topik session. Yang pertama adalah tube and pipe design. Bagaimana workflow dan apa itu tube and pipe di Inventor Professional. Kemudian di sesi berikutnya yaitu routed system berikutnya adalah cable and harness. Bagaimana kita mendesain secara 3D modeling untuk kabel dan harness yang routingnya bisa kita input manually maupun secara otomatis dan mengintegrasikan dari AutoCAD Electrical Schematic Electrical Design. Nah, untuk Q&A di sesi terakhir kita ada juga sesi Q&A, tetapi ketika di perjalanannya saya menyampaikan materi, Bapak Ibu bisa saja untuk menginterrupt dan menyampaikan pertanyaan di chat ataupun di Q&A. Nanti akan dibantu oleh rekan saya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung di session yang pertama yaitu tube and pipe design. Apa itu tube and pipe dan secara luas yaitu yang pertama road systems di Autodesk Inventor Professional. Ya. Nah, di road system ini kita disediakan tools dan feature spesifik untuk membantu kita mendesain perpipaan, baik itu flexible tube maupun rigid pipe. Dan ketika kita berbicara piping, tentu saja biasanya itu adalah sudah standardized libraries ya, dan khawatir di Autodesk Inventor Professional sudah disediakan ribuan standar libraries
untuk komponen piping, apakah itu dari valve, runner, kemudian coupling, atau misalkan kita bisa juga define untuk joinnya, apakah welded joint, lap joint, atau bahkan flange joint. Berikut juga berbagai material dari pipingnya, apakah PVC atau steel, dan tentu saja schedule yang perlu kita assign berdasarkan requirement dari sistem pipingnya. Kemudian di root system untuk cable harness memungkinkan kita untuk mengintegrasikan 2D schematic yang sudah sebelumnya kita AutoCAD Electrical untuk kita di Inventor Professional 3D geometrinya panjang dari kabel. Kita mengintegrasikan dari AutoCAD Electrical dan Inventor Professional. Tentu saja ini adalah synchronize, artinya ketika di sana ada perubahan di 2D wiring diagramnya akan mereflect atau mensynchronize modifikasi di 3D environment Autodesk Inventor Professional. Nah, kemudian tentu saja seperti assemblies yang lain, ketika kita mengenerate komponen atau part dari library dataset untuk tube and pipe ini juga akan tercapture sebagai bill of materialnya, apakah itu standar ataupun sebagai purchase part di bill of materialnya. Nah, kemudian yang pertama tube and pipe ya. Nah, tube and pipe di Inventor ini terbagi 3 kategoris. Yang pertama adalah rigid pipe ya. Rigid pipe ini misalnya apakah itu pipa PVC atau steel yang di sana perlu kita tambahkan coupling atau elbow ketika di sana ada belokan ya, tergantung apakah sudut 90 atau 45 derajat, dengan joinnya apakah lap atau welded atau flange ya, tergantung kita define berdasarkan libraries template yang kita definisikan. Nah, kemudian berikutnya adalah tube ya, yang ketika kita ada bending di sana tidak perlu kita tambahkan coupling elbow misalnya ya. Jadi di situ misalnya untuk HVAC misalnya di sana kan misalkan ketika copper tube itu kan misalnya tanpa perlu ada coupling ya di sana, tinggal kita bend tube-nya aja di sana dan kita specify root untuk tube and pipe-nya ini. Kita bisa manual kita siapkan dulu sketch-nya berupa 3D sketch atau kita root manually di environment tube and pipe design. Kemudian di kategori berikutnya yaitu flexible tube. Misalnya kita aplikasikan untuk hidrolik silinder, kemudian misalnya untuk pneumatic silinder ya. Nah, ini kita mungkinkan untuk kita modify atau kita customize library-nya berdasarkan spek yang kita inginkan. Nah, kemudian juga ketika kita sudah mendefine 3D routing-nya, tentu saja kita selain kita populate untuk bill of materialnya, tentu saja kita bisa generate juga sebagai isogen.pcf. Fungsinya untuk apa? Misalkan untuk kita import atau kita consume nanti dan kita generate isometric drawing
dari pipingnya untuk misalnya di installment atau di shop floor ya. Tentu saja kita perlukan untuk pemasangan nantinya di shop floor, dan kita bisa generate .pcf ini untuk nanti bisa di open sebagai isometric drawing untuk pipingnya. Nah, lalu di tube and pipe design ini seperti yang saya mention sebelumnya, ya, kita yang kita butuhkan adalah kita mendefinisikan routing skematiknya, ya. Kemudian untuk komponennya kita sudah disediakan ribuan komponen libraries, apakah itu fitting, valve, gasket. Kalau misalkan kita akan joinnya nanti untuk flank join ya. Kemudian misalnya ketika kita bicara misalkan untuk flexible tube, misalnya kita akan tambahkan untuk swivel joinnya misalnya, yaitu sudah disediakan di library default tanpa perlu kita customize terlebih dahulu. Ya. Kemudian begitu juga untuk tipe class schedule untuk piping. Ya, biasanya kalau misalkan kita di perpipakan, kita tidak lepas dari schedule dari pipe tergantung services dari routing pipe yang kita desain. Apakah tentu saja akan berbeda ketika kita akan buat routing untuk services, misalnya untuk domestic water, kemudian untuk gas, misalkan untuk water fire protection misalnya. Nah, itu kan tentu saja berbeda-beda kelas schedule-nya. Nah, dan itu sudah disediakan di Autodesk Inventor Libraries untuk tube and pipe. Kemudian setelah kita mendefine dan sudah kita siapkan 3D routingnya, ya, apakah itu kita buat 3D sketch atau nanti kita bisa manually routing di environment to end design. Kemudian kita bisa generate drawing, apakah itu nanti kita directly di Inventor Professional untuk 2D drawing dan kita generate part list bill of materialnya, atau kita generate sebagai .pcf untuk kita dapatkan nanti isometric view di Autodesk Plan 3D. Nah, secara garis besar konsepnya di tube and pipe ini, ya, yaitu dia running available di assembly environment interface Inventor Professional. Ya. Nah, ketika kita mendefine atau membuat tube and pipe design pertama kali, ya. Nah, di sana akan kita akan diperintahkan untuk meng-create sub-assemblies untuk tub and pipe run assembly-nya. Ya. Kemudian dari run tersebut, ya, kita bisa mendefine beberapa run sub-assemblies. Ya, misalkan di dalam tipe run itu, misalnya kita bisa kita buat beberapa run sub-assemblies, misalnya nanti untuk pipeline nomor sekian 1, pipeline nomor 2, ya, dan seterusnya. Kemudian dari tiap sub-assembly run tersebut, dia akan mengenerate juga sub-assembly di bawahnya yang terdiri dari komponen penyusun dari piping sub-assembly, yaitu routing, kemudian komponen pipingnya, apakah itu valve, coupling, atau fitting, dan pipe run-nya. Nah, ketika kita membuat tube and pipe design, by default kita akan ditambahkan hierarki directory di Inventor
browsernya dia akan menjadi beberapa subassembly. Yang pertama adalah di sini subassembly. Ya, kalau misalkan kita direct di command assembly berarti sebagai level 2, kemudian level 3 dan level 4. Nah, minimum di sini akan ada 3 level subassembly di tube and pipe design. Nah, untuk jelasnya saya akan coba tampilkan di Autodesk Inventor Professional-nya. Saya coba reset untuk Inventor Professional. Oke, sudah tampil ya. Di sini view dari Inventor Professional saya. Ya. Nah, di tube and pipe ya, di assemblies itu ada kita bisa akses melalui tab environment. Di sana ada tube and pipe design ya. Nah, ketika kita membuat tube and pipe design ya, di sini kita akan diperintahkan untuk define file subassembly untuk run level 1 ya. Nah, by default dia akan penamanya adalah ikut ke main assembly file. Misalkan di sini vessel platform V3 misalnya, dan sini vessel V3 .run 08. Ya, terus ini kita bisa modify ya. Namingnya misalnya, misalkan ini untuk pipeline sekian misalnya, atau misalkan untuk domestic water services, untuk gas services, misalnya untuk fire protection services misalnya. Ya. Kemudian untuk run assembly file location, suggestion dari saya, biarkan dia default karena dia akan termaintain oleh Inventor Project File sesuai location dari main assemblies-nya. Jadi kalau misalnya kita ingin modify, kita modify di run-nya di sini. Oke. Kemudian ketika kita sudah membuat run, misalnya ini adalah untuk domestic water misalnya, atau fire protection water, tergantung services yang kita define ya. Nah, kita di sini bisa membuat beberapa line, bisa membuat beberapa pipeline ya. Nah, di sini misalnya saya membuat ada 2 pipeline ya. Nah, yang pertama ini yang masih kosong, misalnya saya tinggal saya edit misalnya di sini ya. Nah, di sini ketika saya di pipeline berarti saya di sini masuk di assembly level 2. Ya, di sub assembly level 2. Ini level 1 yang di atas tadi. Nah, di level 2 ya, yang saya perlukan untuk bisa saya dapatkan pipeline 3D geometry routing seperti ini, yang saya perlukan pertama yaitu routing yang saya perlukan, yang saya koneksikan antar point to point. Nah, kemudian ini yang saya tampilkannya sudah available saja, ya. Misalkan ini, ya. Nah, kita lihat di assembly level 2 di sini, ya. Assembly level 2 di sini. Nah, di sini akan membernya adalah berupa part, ya. Nah, partnya apa saja? Yaitu partnya yang kita definisikan penyusun dari pipeline-nya ini. Misalkan contohnya dari pipeline di pipe segmen 1 di sini kita ada pipe segmen pipe running-nya, kemudian di sana ada flank, kemudian ada misalkan di situ karena situ flank misalkan kita bisa tambahkan di sana ada gasket misalnya. Kemudian di situ ada route. Nah, route ini adalah berupa extension-nya adalah berupa part.ipt dan di sana adalah berupa 3D sketch. Ya. Nah, di bill of material dia hanya sebagai BOM structure-nya, dia sebagai phantom bill of material, artinya dia hanya sekedar virtual part saja. Nah, yang akan sebagai bill of materialnya nanti sebagai yang sebagai komponen adalah misalkan pipe segmen ini yang kita bisa
dapatkan panjang dari pipanya, kemudian number of flank joint, atau misalnya di sini number of elbow, dan lain-lain. Nah, secara garis besar, workflow-nya akan seperti ini untuk di tube and pipe design. Ya, setelah ini struktur dari tube and pipe, yaitu, nah, workflow-nya adalah kita mendefine atau mengkonfigure di inventor project-nya, yaitu kita pastikan libraries untuk inventor root system itu activate atau terchecklist, ya. Jadi akan saya tampilkan di interface inventornya. Kemudian selanjutnya adalah kita mendefine style atau bisa saya katakan sebagai template dari piping yang akan kita generate, ya. Nah, di template atau style ini kita configure penyusunnya apa. Misalnya kita ingin adalah rigid pipe dengan di sini adalah lap joint. Berarti di sini kita tambahkan perlu misalkan apakah nanti kalau misalkan 90 derajat berarti ada elbow, atau kita siapkan opsional nanti 45 derajat dan seterusnya. Kemudian kita define diameter dari pipe, kemudian schedule dan kelas dari pipingnya, ya. Nah, kemudian selanjutnya kita create dan mendefine root-nya. Untuk mendefine root-nya ini kita bisa manually root, ya. Kemudian automatic root dan import dari 3D sketch yang sebelumnya sudah kita persiapkan. Nah, setelah kita mendefine root dan kita sudah punya template atau style untuk tube and pipe run-nya, kita bisa populate dan kita generate 3D geometry untuk tube and pipe-nya, ya. Kemudian 2D documentation di inventor drawing, dan opsional kita bisa export sebagai isogen format untuk kita bisa automatic generate isometric drawing di AutoCAD Plan 3D. Oke, saya tampilkan kembali ke Autodesk Inventor-nya, ya. Nah, kita akan mulai misalnya tadi, ya, yang pertama di project setup, ya. Di project setup-nya, di sini kita perlu tampilkan untuk setting. Sebentar, saya ada kesulitan untuk menampilkan project. Oke, nah di project di sini yang perlu kita pastikan adalah di inventor root system ini adalah kita pastikan terchecklist, karena semua libraries komponen untuk piping tersimpan di root system libraries. Tapi Mas, by default dia sudah terchecklist. Kita hanya memastikan saja bahwa di sana sudah available untuk bisa kita gunakan. Kemudian kita masuk misalnya di tube and pipe run. Saya buat tube and pipe run pertama di sini, ya. Nah, di sini saya define terlebih dahulu tube and pipe style-nya. Saya ingin misalnya connection-nya adalah dengan welded dengan flank, misalnya flank steel 3D pipe, ya. Nah, di sini saya perlu edit dulu. Saya pastikan di sini adalah misalkan saya ingin diameternya berapa, ya. Nah, di sini misalkan saya diameter 6 in, ya. Nah, kemudian schedule-nya, nah, tergantung juga service nanti, ya, terkait requirement untuk line-nya itu tadi. Misalkan schedule 40 misalnya, ya. Kemudian appearance, misalnya saya ingin berdasarkan materialnya aja, misalkan nanti apakah
steel atau PVC atau dan lain-lain. Nah, kemudian di tab rule, ya. Nah, di sini segmen length-nya berapa untuk pipe-nya, kemudian maksimumnya berapa. Ya, misalkan untuk di standarnya misalkan 6 meter ya, tinggal kita convert saja ke inch ya. Tergantung di sini kita unit setting di dokumen setting inventornya. Meskipun kita bisa input directly, misalkan kita input aja 6.000 mm misalnya. Jadi ketika di sana pipe-nya line pipe-nya kita melebihi dari 200 inch ya, dia akan otomatis ditambahkan coupling untuk join-nya, akan ditambahkan coupling join ketika panjang dari pipanya melebihi dari 200 inch. Nah, kemudian ketika di sini kan ada perbedaannya, misalkan di sini adalah ada bolt ya, tercetak tebal di sini, artinya style ini sedang yang aktif ya. Nah, style ini akan saya gunakan digunakan untuk mendefine routingnya. Nah, karena kan di sini saya akan menggunakan flange steel 3D type, otomatis ini saya perlu klik kanan activate ya. Kemudian saya close, atau di sini saya bisa kita pilih, misalkan saya sudah punya beberapa template atau style, tinggal saya arahkan aja ke sini ya. Misalnya saya pilih sini adalah tadi flange steel threaded pipe ya. Nah, kemudian setelah saya mendefine style atau template-nya, selanjutnya adalah saya mendefine routing-nya. Nah, ketika membuat routing, kita akan diperintahkan untuk membuat name routingnya. Misalnya bisa saja misalkan vessel platform, misalnya ini untuk water 01 misalnya ya, dan biarkan default untuk route path file location-nya karena sudah akan termaintain oleh inventor project file. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke environment di sini untuk mendefine route-nya. Nah, route-nya di sini adalah kalau misalkan sketch itu adalah 3D sketch ya. Nah, pertama di sini saya buat route ya. Nah, saya define di sini. Yang pertama saya akan mendefine automatic route ya. Nah, di automatic route ketika saya klik, nah, saya langsung aja klik ke point destination ya. Nah, ke point destination-nya di sini saya klik aja ke reference point-nya seperti ini ya. Nah, kemudian akan define beberapa alternatif ya. Nah, ini nanti juga kita bisa definisi kita modify panjangnya. Misalkan saya klik OK seperti ini. Alternatif yang pertama, nah dia akan tergenerate automatically ya. Kemudian saya kali ini yang kedua, saya akan mendefine manually ya. Oops. Ya. Saya mendefine manually. Oke, ini saya done dulu. Kemudian saya routing yang kedua. Ya, di sini saya tambahkan 1. Nah, saya tambahkan misalnya panjangnya berapa? Misalnya saya ke arah sini, atau misalkan saya klik kanan enter distance, misalnya saya masukkan input adalah yang penting hal lebih besar dari run minimum yang tadi kita define 3 inch. Misalnya saya masukkan di sini adalah 4 inch misalnya ya. Ya. Nah, terlalu kecil ya. Ini saya modify aja misalnya 500 mm ya. Kemudian saya tambahkan aja ke routingnya di sini, klik. Nah,
saya arahkan ke sini ya. Nah, di sini supaya saya bisa precise jaraknya ini ya, saya buat di sini mulai pertama di sini adalah saya klik ya. Saya root ulang ya. Saya root ulang di sini root, saya klik reference yang pertama. Nah, kali ini saya klik kanan, saya gunakan di sini adalah point snap ya. Nah, klik ya. Jadi dia akan ke snap automatically. Road. Oke, dari sini harusnya sini auto dimensinya saya nonaktifkan ya. Saya masukkan di sini enter distance jadi 500 ya. Kemudian arahnya saya geser. Kemudian di sini adalah point snap. Ya, point snap. Oke. Nah, saya sudah punya routing ke sini. Nah, bentar. Satu. Klik ke sini. Continue. Dan selesai. Ya, ketika saya finish, ya, di sini akan ya automatically terroute berdasarkan style yang saya definisikan. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan saya ingin menambahkan di sana ada komponen yang lain, misalnya fling atau misalnya T-junction misalnya. Nah, tinggal saya place fitting misalnya di sini. Place dari libraries ya. Misalnya saya tambahkan TIS ya. Nah, di sini saya perlu kita harus samakan dengan kelas yang kita definisikan dari stylenya. Kita lihat di sini dia menggunakan untuk adalah kelas 300 ya dengan flank elbow ya. Ya. Flank elbow misalkan nah, kelas 300 ya. Samakan. Nah, diameternya adalah 6 inch. Ya, ketika saya placement ya saya tinggal klik and drag aja seperti ini, saya placement seperti ini, kemudian dia akan otomatis nge-cut run yang panjang di sini ya dan menyesuaikan. Kemudian saya ingin atur posisinya ya, misalkan saya klik kanan enter angle misalnya ke atas, misalnya berarti 90. Nah, klik kanan continue ya, jangan kalau misalkan done berarti dia akan meng-cancel kalau misalkan belum placement ya. Nah, kemudian selanjutnya saya bisa menambahkan routing lagi dengan connection dari T-connection. Atau misalkan juga saya ingin tambahkan lagi di sini untuk valve ya. Nah, tinggal saya cari dari content center misalkan globe valve dan saya samakan juga di sini kelasnya itu saja dengan flank joint kelas 300. Nah, tinggal saya placement aja dengan diameter 6 inch. Kemudian saya posisikan di sini 90 derajat dan continue dan done atau escape. Nah, ketika finish tube dan
di assembly kita bisa lihat di sini structure. Untuk part only-nya kita lihat di sini tercapture dari untuk panjangnya didefinisikan dengan quantity. Ya. Untuk panjang dari pipe run-nya. Nah, itu untuk rigid pipe ya. Nah, saya lanjutkan lagi untuk tube and pipe berikutnya. Ya. Nah, yaitu untuk flexible road. Nah, untuk flexible road ya, di sini kita perlukan yang pertama yaitu sama workflow-nya, kita tentukan template-nya, template style-nya, tapi yang perlu kita kompleks tube and pipe yang kita end dan start join tipe dari flexible run-nya ya. Nah, kemudian ketika kita dengan flexible route ini ya, ini adalah dynamic atau misalnya istilahnya apa? Adaptive geometry, seperti juga sama seperti yang rigid tube sebelumnya. Artinya ketika di sini ada perubahan position reference point start maupun end-nya, dia akan merefleksikan perubahan dari panjangnya. Oke, kita lihat misalkan di sini untuk flexible tube ya. Nah, oke, di sini saya isolate untuk ke spesifik sub assemblies yang saya jadikan sebagai reference untuk placement flexible tube-nya ya, dengan level of detail representation. Jadi saya hanya aktifkan atau saya suppress sub assembly yang lain ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Nah, kemudian di sini saya masuk ke tube and pipe-nya sudah ada yang sudah existing ya. Saya ingin menambahkan di sini tube and pipe, flexible tube untuk tambahan hidrolik silinder. Nah, kemudian saya definisikan di sini tube and pipe style-nya. Ya, kali ini ingat yang yang saya modify adalah di kategori flexible hose. Ya, dan kemudian saya klik setelah saya modify atau membuat style ya. Misalkan saya define untuk tube-nya misalkan dari Parker hose dengan diameter 1 inch, kemudian saya tentukan start and fitting, tipe start and fitting-nya ya. Dari Parker juga ya. By default memang yang disediakan oleh Inventor Professional adalah dari Parker ya. Tentu saja kita bisa membuat seperti yang di YouTube rigid pipe tadi, kita juga bisa membuat custom untuk tube and pipe libraries. Nah, saya tentukan start and fitting-nya dengan hose diameternya juga. Ya, pastikan sini sudah male dan female. Ya, bebas apakah startnya yang female, end-nya yang male, bebas. Yang penting harus ada male dan female. Nah, seperti yang di tube and pipe kali ini adalah bend radius minimum. Jadi host-nya ini dia ketika kita merouting di assemblies-nya itu minimum bending-nya itu berapa. Ya. Nah, pastikan di sini kita klik kanan activate atau kita di drop down list tube and pipe style kita pilih
style yang sebelumnya sudah kita definisikan. Nah, lalu ya, setelah kita mendefinisikan tube and pipe style-nya, kita buat run dan kita buat new routing. Nah, ketika kita buat new routing di sini, ya, ketika kita pilih fitting yang poin yang pertama, dia akan otomatis terplacement fitting yang tadi kita define di style-nya, ya, baik di start maupun end, ya. Nah, dia langsung ke generate flexible 3D routing, ya. Nah, kemudian kalau misalkan di sini kita akan memasukkan misalnya ke routingnya, misalnya. Nah, di sini kita bisa modify routingnya dan kita tambahkan poin dan kita konekkan ke reference circular geometry, ya. Nah, kemudian misalnya setelah itu kita populate route dan ketika di sini ada perubahan position yang saya sebut tadi adalah adaptif, ya, dia posisinya akan berubah, ya. Dia akan mengupdate dan merepopulasi position berikut juga dengan. Nah, itu tadi untuk tube and pipe, baik itu rigid maupun flexible tube. Nah, untuk learning resources-nya sebagai introduction bisa ke help di Automation Inventor Professional berita 1, kemudian getting started dan di section tube and pipe. Oke, selanjutnya di sesi yang kedua yaitu cable and harness, ya. Nah, untuk cable and harness, ya, kalau misalkan di sesi sebelumnya kita merouting untuk piping, ya. Nah, kali ini kita bisa merouting, ya, kabel. Misalkan contohnya kita aplikasikan di panel box misalnya, ya, untuk mengkonekkan komponen electrical komponen satu dengan yang lainnya dengan wire connection misalnya, ya, juga misalnya dengan ribbon cable, ya, juga memungkinkan. Jadi untuk di cable harness ada dua tipe kabel, yaitu wire cable dan ribbon cable. Nah, kemudian untuk typical workflow-nya kita bisa manually routing, wire routing antara point A to point B misalnya antar electrical komponen, ya. Atau workflow yang kedua, kita desain schematic diagramnya di AutoCAD Electrical, kemudian kita ekspor ke Autodesk Inventor Cable and Harness. Nah, kemudian setelah kita mendefine routing connection atau wire connection atau ribbon connection, ya. Nah, di sini selanjutnya kita membuat routing untuk kabelnya atau segmen atau pembungkus dari wire tersebut, ya. Nah, kemudian untuk electrical part-nya, ya, memang tidak sebanyak libraries yang disediakan untuk tube and pipe, ya, tapi juga sudah disediakan beberapa common electrical komponen, misalnya konektor, misalnya, ataupun kita bisa buat custom electrical komponen, ya, misalnya untuk komponen transistor, bukan transistor, misalkan untuk MCB panel, kemudian misalnya untuk cable connection, kemudian misalnya untuk relay dan lain-lain. Ya, kenapa? Karena berbeda dengan yang tube and pipe, ya, karena di electrical komponen ini kan variatif sekali, ya, beda brand untuk tipe komponen sama, geometrinya kan berbeda. Nah,
Untuk itu perlu kita tambahkan sebagai custom electrical component. Ya. Nah, untuk file geometry yang bisa kita tambahkan ke electrical part libraries itu selama file CAD-nya tersebut bisa di-open oleh inventor profesional, kita bisa jadikan sebagai electrical part. Tinggal kita tambahkan di sana adalah pin connection di Autodesk Inventor profesional pada feature electrical altering component. Nah, selesai kita mendefinisikan beberapa komponen di sub-assemblies, ya, selanjutnya kita akan ke environment environment cable and harness. Kemudian kita mendefinisikan wire, ya, connection connection antar komponen atau pin electrical komponen, kemudian dia akan menjadi wire, ya. Nah, kalau misalkan kita mendefinisikan pin by pin di Inventor adalah manual, kita connection satu persatu, ya. Nah, kalau misalkan kita sudah punya schematic diagram di AutoCAD Electrical, kita bisa automatically assign atau routing wire connection-nya ini berdasarkan schematic diagram yang sebelumnya sudah kita buat di AutoCAD Electrical. Nah, kemudian setelah kita punya wire-nya, kita siapkan segmennya. Segmennya anggap sebagai kabel pembungkus dari wire, ya. Kemudian kita tentukan routing-nya. Ya, misalkan kita sudah sediakan clip untuk routing-nya, tinggal kita assign-kan ke wire segmennya. Nah, langkah selanjutnya adalah saya place wire routing yang sebelumnya sudah saya define, apakah itu dari AutoCAD Electrical atau manually di Inventor, untuk saya masukkan di segmen, ya. Jadi menjadi lebih rapi. Nah, di latest version, ya, memungkinkan kita untuk full synchronize antara AutoCAD Electrical dan Inventor, ya, untuk mengintegrasikan schematic wiring diagram dengan 3D routing di Inventor profesional. Kalau sebelumnya adalah dengan kita import XML file yang dihasilkan oleh AutoCAD Electrical, nah kali ini di AutoCAD Electrical atau misalkan bisa kita sebut sebagai electromechanical feature, ya, kita synchronize data dari AutoCAD Electrical untuk kita bawa ke Inventor profesional, ya. Kemudian kita mapping antar simbol yang ada di AutoCAD Electrical dengan geometri 3D di Autodesk Inventor. Ya, misalnya untuk MCB panel ini dari Brent Schneider misalnya. Geometrinya seperti yang contohnya sebagai gambar. Nah, ini kita mapping, ya, ke simbol electrical component yang ada di AutoCAD Electrical. Dan dengan kita mapping ini, nanti connection-nya akan automatically terhubung di Autodesk Inventor profesional. Nah, berikut workflow untuk electromechanical sample. Contoh misalkan adalah in this project, we'll import electrical design information from AutoCAD Electrical for use in our Inventor wire harness assembly. In the browser, we'll expand the... Nah, di sini, ya, sorry, ada kendala sound. Oke. Closure subassembly, and then select the door and lock components. Ini ada yang right-click saya and uncheck their visibility. Ya, untuk bisa saya Inside this tampilkan enclosure, you'll notice that there are several electronic components, and we already have a wire harness started with several segments already placed. Nah, sini sudah saya Let's start by adding an additional component to this assembly. Under the folder, vendor kemudian data. Saya bisa sebagai optional, misalkan saya tambahkan di sini custom library, now custom we'll electrical browse component. and search for the XML file PK4.
Di sampel yang pertama yaitu kita menggunakan This file has been exported from ini AutoCAD adalah Electrical sampel for use in this yang design. manual dari Selecting the file, we'll electrical then atau select electrical Open. dengan XML file. Ya, kemudian kita And then on the import kita dialog import box, ke select Inventor OK. Professional. On the Import and Harness Data dialog box, we'll expand the folder for electrical parts. Notice Ketika that di one of situ the components ada has an error. We can assignment fix this error by right-clicking, select issue, Assign to tinggal kita existing electrical assign part, electrical and if partnya we yang go mana. around in the Tinggal graphics kita window, klik aja. you'll notice that the electrical Ya. parts have labels. Nah, The dari missing labelnya part is ketika the kita receptacle klik, that we jadi just kita placed. We'll kita select it in the samakan graphics simbol window, yang and ada then select di OK. atau electrical, kita Notice offset now that our kemana error goes di away. Under Inventor the wires, Professional-nya. these are all the wires that Nah, will be ketika created sudah from our kita imported assign AutoCAD di electrical sini, data. kita klik We'll select OK. OK to create these wires. Nah, di sini akan otomatis 29 tercapture wires have been created, connection and we can antar select Close electrical to close komponen this dialog yang box. tadi kita sudah The sebelumnya wires are kita buat created, di but AutoCAD notice that they are Electrical. not routed around the inside of the enclosure. The menu will select Route. Nah, kemudian kita Marking menu automatic will route, kita select the masukkan point wire segment. connection tadi ke kabel Change the color of the harness segment that we created, and then select ya. be shown in a rendering or other types of Nah, dengan visualizations. seperti ini kita bisa mendapatkan Make sure panjang that you save all dari of your work before kabel closing any files. di subassembly Autodesk Inventor ya, dibandingkan di wire diagram kan kita nggak bisa tentukan panjang dari kabelnya. Oke, outputnya ya kita bisa generate 2D drawingnya ya, misalkan untuk work instruction untuk connection nanti ya, untuk subfloor misalnya connection wire ini connectionnya kemana-kemana. Nah, ini kita bisa generate drawingnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Oke, sorry, sebenarnya ada pertanyaan ya sepertinya ya. Di sini dari Pak Robi, apakah dapat melakukan motion simulation? Oke, sebenarnya sudah dijawab oleh Mas Bayu. Betul, untuk motion simulation di Autodesk Inventor berbeda konteks dengan Top and Pep kali ini ya. Tapi tetap di sini untuk motion analysis kita bisa lakukan dengan tools dan feature namanya dynamic simulation. Nah, dynamic simulation ini memungkinkan kita untuk simulasikan pergerakan tidak hanya sekedar constraint atau joint constraint antar part, tetapi realistic condition secara fisikalnya nanti seperti apa. Misalnya nanti joinnya nanti apakah itu adalah seperti apakah ada istilahnya apa? Apakah nanti apakah ada clash atau enggak? Nah, itu kita bisa juga tentukan dengan dynamic simulation. Nah, dengan dynamic simulation salah satu outputnya kita bisa dapatkan gaya yang berlaku pada spesifik komponen untuk kita lakukan stress analysis di Autodesk Inventor. Kemudian ada pertanyaan juga tadi dari Pak Haryadi. Cocok untuk mendesain mechanical engineering jaringan AC dan air bersih, air kotor. Ini software ini apakah bisa sampai menentukan jumlah join atau sambungan dan volume panjang pipa? Oke, untuk jumlah join mungkin bisa kita representasikan dari jumlah coupling atau valve atau elbow connection di bill of material, atau kemudian untuk volume panjang pipa di bill of material sudah akan tergenerate automatically, Pak Haryadi. Nah, kemudian untuk instalasinya kita bisa generate isometric view-nya dengan kita export sebagai isogen.pgf. Memang tidak bisa kita di Inventor Professional tidak bisa menjadi automatically isometric drawing view, tapi perlu kita open di AutoCAD Plan 3D dari isogen format yang kita export
dari inventor profesional. Kemudian pertanyaan kembali dari Pak Yudi Setiawan, kalau routing pipe TDD atau water treatment atau WTP project misalnya, kita ekspor ke software CAD lain atau sebaliknya, bisakah dan perlu kita constraint lagi enggak? Oke. Sepertinya common ya ketika kita berpindah antar CAD software environment, biasanya itu adalah yang terekspor adalah 3D geometrinya saja. Nah, constraint kemudian material itu biasanya tidak terbawa. Ya, jadi kalau misalkan pertanyaannya apakah perlu kita constraint lagi atau enggak, kalau misalkan biasanya sih perlu kita constraint ulang, meskipun posisinya memang sesuai dengan apa yang terassembly di inventor, atau misalkan dari sebaliknya kita perlu constraint ulang. Ya, contohnya misalkan saya ngambil contoh sub assemblies seperti contoh yang di sini misalnya saya tampilkan di inventor. Nah, misalnya saya di sini dapat saya dapat di sini sub assembly dari software lain. Nah, ini dia nggak ada constraint-nya, ya. Jadi ketika saya open atau misalnya saya geser bisa, karena ketika saya open memang dia tidak akan ke bawah constraint-nya. Kita perlu constraint ulang. Seperti itu. Ya, kita perlu inventor. Nah, oke. Nah, di sini kita perlu constraint ulang nih ketika saya punya import dari CAD software lain, ya. Karena biasanya yang terimport hanya CAD geometrinya aja. Ya, dan appearance-nya ke bawah juga, tetapi untuk constraint-nya biasanya sih sepengalaman saya dia akan kita perlu constraint ulang. Oke, ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, saya kembalikan ke rekan saya Mas Arinda. Baik, siap Mas Alfian. Terima kasih banyak sudah menyampaikan materi webinar kita hari ini. Sangat menarik ya Bapak Ibu kalau kita lihat bagaimana tadi banyak sekali fitur atau fungsi dari Autodesk Inventor yang merupakan bagian atau dalam PDMC atau Autodesk Product Design and Manufacturing Collection. Seperti tadi sudah ditunjukkan otomasi terkait kabel and harness serta tube and pipe. Baik dari desain sampai dengan proses dokumentasinya ya Bapak Ibu kalau kita lihat atau bill of materialnya. Dan juga terdapat tadi menarik sekali content center yang cukup lengkap. Jadi dapat membantu kita untuk mempercepat atau mengefisienkan proses desainnya. Oke, sepertinya sudah pukul 4 sore. Jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan bisa disimpan terlebih dahulu. Atau jika Bapak Ibu ada pertanyaan lebih terkait training khusus atau pembelian lesson Autodesk, kami selain Autodesk Training Center atau Certification Center, kami juga merupakan Autodesk Code Partner di Indonesia. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi kami untuk keperluan tersebut. Bisa melalui website kami, sosial media kami, Cipta Satria, atau bisa langsung menghubungi saya di kontak yang sudah saya kirimkan di chat ya untuk mendapatkan informasi terupdate-nya. Dan untuk kegiatan workshop minggu ini sepertinya kami libur dulu, begitu ya Mas Fian ya, karena bertepatan dengan tanggal merah. Betul ya Mas Fian? Betul, betul. Oke. Dan nanti kita akan buatkan sesi tersendiri ya untuk workshop road system ini. Tinggal ditunggu saja update dari kami untuk workshop Inventor road system. Ada pertanyaan satu lagi sepertinya nih Mas Arinda dari Pak Robi. Mas Fian. Apakah database pipe equipment-nya terdapat pipa PVC yang sesuai standar Indonesia? Nah, sepertinya kalau misalkan kita spesifik ke Indonesian standar yang biasanya kita gunakan di Indonesia, sepertinya
belum available, tapi kita bisa modify ya. Kita bisa modify dari sini ya. Oke, dari top and pep style-nya di sini ya. Kita lihat. Saya misalkan sedikit lagi. Terus ya. Nah, di sini memang ada beberapa standar ya, hanya ada ASME, ISO, dan JIS. Tapi biasanya untuk piping itu mereferensinya ke ASME ya, rata-rata ya. Nah, ataupun kalau misalkan kita ingin mengcustom, tinggal kita custom dari content library-nya di Autodesk Inventor ya. Misalnya untuk di sini ya, Inventor System. Nah, untuk tube and pipe-nya di sini misalnya kita untuk di conduit, untuk misalkan untuk di pipe misalnya ya. Nah, ini oke, sebenarnya enggak available, hanya ada dari ASME sebetulnya untuk di Autodesk Inventor ya, ASME, ISO, dan JIS ya untuk di Autodesk Inventor. Seperti itu. Oke, seperti itu Mas Arinda. Siap Mas Safian, sepertinya sudah sangat jelas jawabannya ya Pak Robi. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup ya Bapak Ibu, karena sudah jam 4 sore juga. Bapak Ibu bisa terus pantau media sosial kami untuk update terbarunya terkait webinar atau workshop seperti ini di Cipta Satria. Oke, sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu semuanya sudah mengikuti webinar kita sampai selesai hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami dari Cipta Satria tutup. Sampai jumpa di webinar dan workshop series selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.